Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali mengenai GameSpace di versi 5 ya. Tepatnya versi 5.7.1 seperti itu. Nah, untuk perangkat yang saya pakai saat ini adalah Realme GT Neo 3, Androidnya Android 13. Oke, langsung saja untuk GameSpace ataupun game asistennya di sini udah saya install. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk versinya yaitu versi 5.7.1. Oke, nah di sini karena udah ada buka ya, jadi berbeda dengan di sebelumnya karena nggak ada fitur buka. Kita bisa klik buka seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah keterangan, kita bisa klik setuju dan lanjutkan. Oke, nah ini adalah preview awal atau tampilan awal dari GameSpace ataupun game assistant di versi 5.7.1, teman-teman. Ada toolkit game, kemudian ada kelola game, kemudian lagi ada direkomendasikan untuk Anda ya. Nah, kemudian yang terakhir ada komunitas game. Oke, setelah itu kita bisa klik memulai seperti ini. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari GameSpace ataupun game assistant versi 5.7 ya. 71 seperti itu. Oke, nah kita bisa klik game saya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk beberapa game yang ada di handphone saya itu udah terintegrasi dengan baik di sini, teman-teman. Itu artinya besar kemungkinan untuk GameSpace ataupun game assistant ini itu support di handphone ini seperti itu. Oke, kita klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita lihat ada fitur data bermain game. Kemudian ada cuplikan game, ada kelola game, dan beralih layout seperti ini, teman-teman. Nah, di pengaturan kita bisa klik pengaturan, ada toolkit game, kemudian ada pindahkan icon ke game, mainkan otomatis video, pengaturan pembaruan, kemudian ada yang lainnya. Nah, di sini ada kunci kecerahan, ada getaran 4D. Nah, ini sesuai handphone kalian ya. Kalau misalkan support muncul getaran 4D seperti itu. Ada mulai cepat, resolusi otomatis, mode fokus ke game, dan yang lainnya. Oke, kemudian kita bisa back lagi. Nah, di sini teman-teman ada perhatikan tanda plus ya. Di sini untuk apa saya juga nggak tahu ya. Nah ini agak lama ya untuk loadingnya. Nanti kita coba lihat aja di nah ini isi ulang dengan potongan harga ya. Mungkin ini kita bisa mengupdate atau mengisi saldo kita kemudian untuk membeli game seperti itu. Kemungkinannya seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian kita langsung aja cek masuk di in-game-nya. Saya klik di Mobile Legends seperti ini, teman-teman. Oke, nah di sini untuk toolkitnya udah jalan, teman-teman bisa perhatikan toolkitnya ada di sebelah sini, itu bisa terbuka seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa indikator, ada FPS, kemudian ada baterai, kemudian yang lainnya seperti itu. Oke, kemudian di bawahnya di sini ada rendah daya, mode seimbang sama mode GT. Modenya ada 3, kita bisa klik. Nah, ini dia, teman-teman, untuk kecepatan refresh rate layar juga ada, fiturnya ada seperti ini. Kita bisa memilih standar atau tinggi, kemudian respons sentuhan juga ada. Kita bisa memilih penghemat daya ataupun ultra seperti itu. Jadi ini paket lengkap juga, teman-teman. Oke, kemudian kita back lagi dan lihat untuk beberapa fiturnya. Nah, di sini kalau tadi kita memainkan musik ataupun YouTube itu kedetek ke sini. Di sini ada diskon penambahan saldo ya, teman-teman. Nah, saya coba klik ya. Nah, ini fitur yang baru di GameSpace ini. Nah, teman-teman bisa melihat ada pusat penambahan saldo seperti ini ya. Jadi kemungkinan ini adalah pembelian game. Teman-teman bisa top up ya di sini seperti itu. Tapi untuk mekanismenya saya juga kurang tahu seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut aja. Setelah itu kita bisa geser ke atas lagi. Ada mode fokus ke game. Nah, ini sama di versi sebelumnya juga ada mode fokus ke game, ada notification, ada pemblokir panggilan, cuplikan layar, perekam layar juga ada. Nah, ini buat teman-teman yang buat konten seperti itu dengan rekam layar itu bisa. Kemudian ada lagi, kita bisa cari lagi, geser ke bawah,
ada optimalisasi jaringan, jadi sama seperti itu. Kita bisa klik OK, kemudian kita bisa mengizinkan ya untuk pengaturannya, klik izinkan. Kita back lagi, kemudian klik lagi untuk yang tadi, kita geser lagi, kemudian cari lagi untuk yang optimalisasi jaringan. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan ya, ada jaringan dari WLAN ataupun dari SIM card. Jadi nanti teman-teman bisa memilih mana yang kuat untuk jaringannya, seperti itu. Oke, kemudian di bawahnya lagi kita coba lihat ada ini ya, optimalisasi sentuhan. Nah, seperti ini teman-teman bisa mengatur untuk sensitivitas sentuhan dan usapan juga bisa. Kemudian pencegahan salah sentuh, teman-teman bisa mengaktifkannya juga seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi ada kunci orientasi mulai cepat, pengubah suara. Nah, ini voice changer yang kebanyakan kita cari ya, ada di versi nyenyak maupun tinggi ya. Kita bisa klik misalkan tinggi. Nah, di sini ada beberapa efek yang bisa kalian pakai. Oke, setelah itu tadi ada bingkai plus. Nah, ini teman-teman bisa mengaktifkannya ya, untuk bingkai plus. Nah, ini masuk di GT ya, aktifkan mode GT dan bingkai plus seperti itu. Tapi ini saya aktifkan dulu. Kita coba cari fitur yang lain, ada status sistem.